Terus saya ngelihat yang jualan itu batuk parah, dua-duanya batuk parah, padahal masih muda juga. Jadi saya dan suami agak-agak takut gitu, ladies. Takut, udah langsung curiga, waduh jangan-jangan dia kena corona nih. Terus dia pegang-pegang kamera saya, pegang-pegang baterainya apa, aduh saya takut banget. Jadi sampai begitu pulang, langsung nyampe hotel, langsung saya cuci tangan pakai sabun. Terus semua peralatan saya, baik itu kamera, HP-nya suami juga, terus tongsis ini juga, semua saya lumuri sama hand sanitizer ini karena saking paniknya ya, takutnya ya. He's arrived. Bring him. Halo? Halo. Iya, sudah sampai. Oke, saya turun ke bawah ya. This one? Yeah. Pagi Pak. Pagi. Di sini nggak ada manusia. Bisa dong, sedikit-sedikit. Hai ladies, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di channel kami Cerita Cinta Mixed Marriage. Saya Rina Diana dan suami saya Justin Alexander Hayward. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk liburan di salah satu danau terbesar dan terindah di Indonesia. Tepatnya ada di Sumatera Barat. Nah, penasaran kan di danau manakah itu? Karena itu ladies, simak terus ya videonya sampai habis. Video ini ladies, kami buat sehari sebelum lokasi-lokasi wisata di Sumatera Barat ditutup untuk menerapkan himbauan pemerintah untuk physical distancing terkait pandemi virus corona atau COVID-19. Juga 2 hari sebelum kami pulang liburan dan kembali menuju ke kota Surabaya. Menuju danau yang lokasinya ada di tanah kelahiran sastrawan Indonesia, Buya Hamka, kita akan melewati kelok 44 ini ladies. Nah, di sekitar kelok 23 sampai kelok 30, ini adalah spot yang terbaik ya untuk melihat bentangan danau ini. Nah, bisa dilihat ya, itu pemandangan sawah yang indah dan sangat subur. Nah, kira-kira kalian sudah ada yang bisa menebak nggak? Kira-kira kami mau jalan-jalan kemana? Yap, benar ladies, kita akan jalan-jalan ke Danau Maninjau yang ada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini panas banget. Ini jam 12 siang. Perjalanan tadi kira-kira 1,5 jam ya dari hotel kami di Bukit Tinggi di Novotel. Saat ini saya dan suami saya Mr. Justin lagi liburan di Bukit Tinggi dan kita mampir sebentar ini di Danau Maninjau dari Bukit Tinggi. Kira-kira perjalanan tadi, how long it takes from Bukit Tinggi to here? 90 minutes. 90? Yeah, no more. 90 minutes. Jadi 1 jam lebih ya. Memang jalannya agak jauh dan berkelok-kelok gitu. Tapi pemandangannya wow, keren banget. Ini kalau kalian mau ke Sumatera Barat harus mampir di sini nih. Apalagi kalau view-nya dilihat dari atas ya, itu keren banget ladies. Beneran keren banget dan wajib banget dikunjungi.
Setelah video saya yang sebelumnya, yang tips-tips bagaimana mencegah corona atau COVID-19, nah ini Banyak teman-teman yang komentar, loh kok lagi marak corona kayak gini malah liburan, lagi dihimbau social distancing kok malah jalan-jalan gitu kan ya. Nah ini sebenarnya ladies, kami kesini ke Padang itu beberapa hari, sekitar 2 hari ya sebelum ada himbauan dari pemerintah untuk social distancing. Jadi waktu itu belum heboh banget di Indonesia wabah coronanya. Sudah heboh di luar negeri tapi di Indonesia waktu itu belum ya di awal-awal. Jadi karena kami ngerasa nggak masalah, apalagi sudah plannya kami sudah jauh-jauh hari ya, sekitar 2 sampai 3 bulan sebelumnya. Semuanya sudah dibayar juga seperti pesawat, hotel. Dan karena waktu itu kami nggak ngerasa ada bahaya apa-apa, ya udah akhirnya kami terbang ke Padang. Jadi sempat ke Padang itu 2 hari, terus kami langsung ke Bukit Tinggi, kami nginep di Novotel Bukit Tinggi. Dan sekarang ini lagi jalan-jalan untuk menikmati danau yang terlebar ya kalau nggak salah ya. Nah ini danaunya tuh cantik banget ya dengan pemandangannya ladies. Terkait dengan wabah yang sedang heboh saat ini, bukan hanya di Indonesia ya tapi di dunia. Ini waktu kami terbang dari Juanda memang sudah terlihat banget ya orang-orang pada banyak yang pakai masker gitu. Jadi mulai dari petugas keamanan di Juanda pun juga banyak yang pakai masker, termasuk saya sendiri juga pakai masker. Karena memang sebelumnya sih ya, sebelum ada yang seperti ini saya memang nyaman sih pakai masker. Karena apalagi di tempat-tempat publik yang banyak sekali orang, itu hidung saya kan agak-agak apa ya, agak-agak aneh gitu ya, alergi gitu kalau mencium bau-bau yang tidak diinginkan. Jadi ada beberapa parfum yang hidung saya itu oke menghirupnya. Ada juga beberapa parfum yang begitu saya mencium sedikit aja tuh udah langsung bersin-bersin. Jadi kalau saya ada di tempat-tempat umum seperti misalnya ada di bandara gitu, saya lebih prefer pakai masker ya, meskipun itu nggak ada kaitannya sih sama corona ya waktu itu saya pakai masker. Karena begini, ada juga yang bilang kalau pakai masker itu bukan solusi yang terbaik untuk mencegah virus COVID-19 itu ladies. Jadi katanya dengan memakai masker itu kita akan jadi lebih sering pegang-pegang wajah gitu, dan itu nggak bagus karena virus yang ada di tangan, kalau tangan kita ada virusnya dan kita pegang wajah itu nanti ditakutkan akan masuk melalui mata, mulut, dan juga hidung gitu ya. Jadi katanya sih ya, katanya pakai masker itu bukan solusi. Tapi saya lihat-lihat sendiri petugas di bandara, juga petugas keamanan ya, mereka pakai masker. Juga saya lihat di televisi begitu ya, waktu itu Bu Risma ada meeting, semua orang pakai masker juga. Jadi saya pikir mungkin lebih aman ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka pakai masker ya, lebih aman. Tapi nggak tahu lah ya mana yang benar, apakah lebih aman pakai masker atau enggak. Kalau di Bandara Padang sendiri waktu saya nyampe itu justru ada tulisan kayak iklan layanan masyarakat gitu. Ada tulisan yang bilang, gak sakit kok pakai masker, jangan lebay deh. Jadi sudah disindir gitu. Dan memang saya lihat waktu itu ya, waktu saya terbang dari Surabaya ke Padang, di Bandara Padang nggak banyak yang pakai masker waktu itu. Nggak tahu sekarang gimana situasinya, nanti kami akan coba lihat ya bagaimana situasi perkembangannya, apakah banyak yang pakai masker nanti di Bandara Padang, dan seperti apa juga Bandara Surabaya, apakah sudah mulai sepi atau masih rame. Ngomongin masker nih ladies, saya sempat ya datang ke beberapa apotek di Bukit Tinggi karena di sana banyak sekali apotek, tapi nggak satu pun yang punya masker. Kayaknya stoknya sudah kosong semuanya. Bukan hanya di Bukit Tinggi saja sih, teman-teman saya di berbagai kota juga di luar pulau juga kayaknya susah banget menemukan masker gitu ya. Oh iya, pas liburan waktu virus corona lagi genting-gentingnya seperti ini, di setiap hotel itu setiap tamu yang bermalam di sana itu wajib banget dicek gitu ya temperaturnya. Jadi ada alat yang ditempelin di dekat kepala gitu ya, ditempelin temperaturnya berapa. Jadi kalau temperaturnya di bawah 37 atau 38 ya, itu boleh masuk, boleh bermalam. Tapi kalau temperaturnya lebih dari itu nggak boleh. Jadi disarankan untuk pergi ke dokter dulu ladies. Jadi benar-benar ketat sekarang. Baik waktu itu kami nginep di Hotel Padang, di Hotel Bukit Tinggi juga sama ya. Nah ladies, liburan di saat wabah COVID-19 lagi genting-gentingnya seperti ini ya, di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga.
Nah, kalau udah terlanjur liburan kayak gini, kayaknya ada beberapa tips ya yang harus kita lakukan. Saya dan juga Mr. Justin juga mencoba menerapkan ini gitu ya, supaya terlindung dari yang namanya COVID-19. Jadi kita benar-benar harus menjaga ya, karena penyakit ini meskipun bisa disembuhkan, penyakit ini yang katanya bisa disembuhkan, tapi ada baiknya lah ya kita menjaga diri kita supaya nggak terkena begitu kan ya. Jadi tips yang pertama adalah mulai dari makanan. Jadi kami mau usahakan untuk makan makanan yang sehat. Kami pilih ya, kalau pagi, setiap pagi kan ada sarapannya tuh di hotel. Nah, usahakan makanan yang porsinya lebih banyak itu yang sehat, seperti sayur-sayuran gitu kan ya. Susu juga, terus buah itu penting banget. Teh juga itu sehat. Usahakan nggak pakai gula, teh hangat aja sama air putih. Nah itu yang sehat-sehat itu, menu-menu yang sehat itu diusahakan makannya sebanyak mungkin. Yang lainnya dikit-dikit aja ya, atau nggak perlu makan juga nggak apa-apa, seperti kue misalnya, atau gorengan-gorengan. Mungkin itu libur dulu mungkin ya. Nah, itu tadi yang pertama dari makanan ladies. Terus yang kedua, jangan lupa selalu bawa ini, hand sanitizer ya. Kemanapun kalian berada, kemanapun kami berada, liburan kemana aja, dari satu lokasi ke lokasi lain, selalu bawa ini. Dan ini wajib banget dipakai sebelum kita makan, sebelum kita minum, makan, atau ngerasa tangan kita kotor habis menyentuh apa gitu ya, menyentuh tempat-tempat alat-alat yang ada di ruang publik, kita selalu pakai ini. Jadi jangan sampai lupa bawa dan pakai ini. Ini ada kejadian lucu ya, waktu itu saya di mall, Jadi saya beli aksesorisnya GoPro di sana. Itu saya ngelihat yang jualan itu batuk parah, dua-duanya batuk parah, padahal masih muda juga. Jadi saya dan suami agak-agak takut gitu ladies. Takut, udah langsung curiga, waduh jangan-jangan dia kena corona nih. Terus dia pegang-pegang kamera saya, pegang-pegang baterainya apa, aduh saya takut banget. Jadi sampai begitu pulang, langsung nyampe hotel, langsung saya cuci tangan pakai sabun, terus semua peralatan saya, baik itu kamera, HP-nya suami juga, terus tongsis ini juga, semua saya lumuri sama hand sanitizer ini, karena saking paniknya ya, takutnya ya. Tapi semoga waktu itu si yang jualan itu batuk karena rokok ya, bukan karena corona. Oke, selain hand sanitizer, tips yang ketiga adalah masih seputar kebersihan, yaitu cuci tangan. Cuci tangan sesering mungkin. Setelah kita pergi dari mana, kita cuci tangan. Misalnya kalau di hotel, cuci tangan pakai sabun. Dan kalau di hotel kan ada air hangatnya juga kan, kerannya itu. Jadi sebaiknya pakai air hangat juga. Atau kalau kemanapun ya, sebaiknya lebih aman cuci tangan terus deh ya. Harus sering-sering cuci tangannya yang benar, pakai sabun yang lama, kalau ada air hangatnya pakai air hangat juga. Nah itu penting banget. Terus yang keempat ini juga wajib diperhatikan. Ini kalau kita lagi naik lift ya, naik lift itu usahakan mencetnya jangan pakai jari. Jangan pakai jari-jari, jadi pakai siku. Pakai siku aja mencetnya. Kalau buka pintu juga kalau bisa pakai siku juga, jadi nggak ada kontak dengan tangan kita, nggak ada bakteri yang ada di tangan kita. Yang kelima, jangan pernah pegang wajah kita, apalagi kalau kita ada di luaran seperti ini ya, belum cuci tangan juga, sebaiknya nggak usah deh pegang wajah. Karena dari wajah itu virus yang ada di tangan, kalau di tangan kita ada virusnya bisa nempel ke wajah, virusnya masih hidup di wajah kita dan juga bisa lebih gampang masuk gitu ya ke mata, ke hidung, dan juga ke mulut. Jadi sebaiknya selalu diingat kalau jangan suka pegang wajah. Yang keenam tipsnya, sebaiknya usahakan untuk selalu sehat dengan cara olahraga ya. Kalaupun nggak olahraga, iya kalau misalnya ada pilihan naik tangga, bukan eskalator atau bukan lift itu ya, sebaiknya naik itu saja supaya ada geraknya sedikit. Bisa juga dengan jalan kaki, dari jarak yang dekat sebaiknya jalan kaki, nggak usah naik mobil atau motor, karena itu bisa membuat tubuh kita lebih sehat ladies.
Terus berjemur ini juga bagus ya ladies ya, karena dengan berjemur kita akan mendapatkan cukup vitamin D dan itu bagus banget buat tubuh kita. Saya bukan dokter atau bukan ahli di bidang itu sih ya, tapi dari yang saya baca, dari apa yang saya dengar, itu adalah beberapa yang disarankan gitu ya, supaya untuk bisa menjaga tubuh kita, memperkuat sistem imun, jadi supaya virus apapun termasuk virus COVID-19 itu nggak gampang masuk gitu ke tubuh kita ladies. Atau kalaupun masuk, dia bisa cepat segera dicegah supaya tidak berkembang gitu ya oleh sistem imun tubuh kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa dan happy terus. Karena apa sih? Karena di momen-momen yang saat ini banyak banget ya yang share di sosial media gitu kan ya, di Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dimanapun di sosial media itu banyak yang nge-share berita-berita bohong atau hoax. Ada juga yang berita fakta atau berita-berita ujaran kebencian gitu. Aduh, pokoknya campur-campur gitu ya, dan itu bikin pusing. Kadang bikin kita bertanya-tanya mana yang benar, mana yang nggak benar gitu kan ya. Dan ada beberapa dari kabar-kabar yang di-share itu yang bikin kita mungkin down, kita takut atau apa. Nah, itu yang sebaiknya kita nggak perlu takut ya. Waspada memang harus, tapi takut, panik sebaiknya jangan deh ya. Karena kalau mental kita down, itu penyakit akan gampang masuk ladies. Jadi usahakan ya tetap happy, mungkin dari nonton video-video yang lucu-lucu gitu ya, atau melakukan aktivitas apapun lah ya yang bikin kalian happy gitu. Tapi tetap waspada, tetap jaga diri, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga keluarga dengan saling mengingatkan untuk terus hati-hati gitu ya. Dan itu mungkin yang bisa dilakukan untuk mencegah virus COVID-19 ini terus berkembang, terus menularkan. Jadi kita bisa meminimalisasi dan bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena virus itu ladies. Oke, terima kasih sudah nonton dan nonton video-video lainnya ya. Karena saya masih punya video-video liburan lainnya di Padang dan juga di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Jadi tonton terus channel Cerita Cinta Mixed Marriage. Thank you, bye-bye. Oke ladies, ini kita sudah kesini sekitar 45 menit ya. Kita mau cari makan, makanya yang ada di atas, jadi biar kita bisa ngelihat semua view Danau Meninjau ini. Ini tadi kami kesini jam 12, panas banget, dan sekarang sudah lumayan gak terlalu panas ya, dingin, nggak dingin juga sih, biasa-biasa aja, tapi enak nih. Udaranya sudah nggak panas lagi di sini, agak-agak mendung juga. Oke, you ready, Mr. Jess? Yes. Oke. Ini harusnya jangan sering-sering menyentuh wajah ya, tapi saya masih aja sering-sering menyentuh wajah karena rambut saya di mana-mana di muka. Harusnya nggak boleh ya, ladies ya. Di sini banyak pasangan-pasangan. Karena tempatnya memang enak ya. Tempatnya seru banget, asik banget kalau sama keluarga atau sama pasangan gitu. What do you think about this place? Like it. You Quiet. like it? Quiet? Ya, Very ini quiet. very quiet sekarang di sini ya. Mungkin ramenya sore, kata Pak drivernya sih sore ramenya. Ini benar-benar social distancing ini, karena nggak ada siapapun di sini. Coba lihat ya, cuman ada segelintir aja pasangan. Nah ini Mr. Justin dimintain foto ya sama warga lokal. Tuh yang moto siapa? Oh aku. Oh ya oke. Mana ininya? Oh iya ya, sorry. Gak kelihatan.